Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian kelas 12 untuk ekonomi bisa pembelajaran daring bisa menggunakan buku panduan penerbit PT Penerbit Intan Pariwara. Silakan dicari di internet, searching bentuk e-book atau PowerPoint. E-booknya lebih pas buku elektroniknya, jadi silakan cari kita pakai ini selama pembelajaran daring. Kita lanjutkan pada buku ini. Nanti ada 6 bab di sub 1, yaitu bab pertama akuntansi sebagai sistem informasi, bab kedua sama dasar akuntansi, bab ketiga siklus akuntansi berbesar, bab keempat penutupan siklus akuntansi berurusan jasa, bab kelima siklus akuntansi urusan dagang, bab keenam penutupan akuntansi pada perusahaan dagang. Baik, kita mulai pada bab pertama, akuntansi sebagai sistem informasi. Perhatikan ilustrasi gambar yang ada di slide ini. Itu adalah gambar apa? Ya, benar. Itu adalah gambar pertokoan atau retail. Kemudian ada seorang kasir di situ menghitung. Akuntansi akuntansi ini bisa digunakan untuk sumber informasi bagi pelaku ekonomi. Kemudian pertanyaannya, apa pentingnya akuntansi bagi perusahaan? Bagaimana prinsip-prinsip dalam pencatatan akuntansi? Silakan ditulis jawabannya di lembar kertas, kemudian nanti dikumpulkan pada sesi akhir bab 1 ini, ya. Di kertas yang rapi dengan sumber-sumber yang baik, dengan alasan-alasan yang benar, ya. Nah, pada bab ini tujuan pembelajaran 1, setelah membaca materi Anda mampu menjelaskan sejarah akuntansi di dunia dan Indonesia dengan runtut. Setelah melakukan diskusi, Anda mampu mendeskripsikan pengertian, manfaat akuntansi, pemakai informasi akuntansi dengan tepat. Ketiga, setelah melakukan diskusi, Anda mampu menganalisis karakteristik kualitas informasi akuntansi dengan tepat. Kelima, setelah membaca materi, Anda mampu menganalisis prinsip dasar akuntansi dan bidang-bidang akuntansi dengan tepat. 6. Setelah membaca materi, Anda mampu mendeskripsikan profesi akuntan, tugas profesi akuntan, dan etika profesi akuntan dengan tepat. Pada bab ini, materi yang akan kita pelajari adalah konsep dasar akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Kita lanjutkan. Konsep dasar akuntansi, perkembangan akuntansi di dunia diawali dari seorang Leonardo Jeffrey, ini seorang matematikawan dan Fransiskan asal Italia, berkolaborasi dengan Leonardo da Vinci dan berkontribusi dalam bidang yang sangat dikenal. Beliau juga dikenal sebagai akuntansi. Pada tahun 1494 melaporkan sistem informasi pasangan atau double entry bookkeeping. Ini secara sederhana melakukan pembukuan debit kredit, kemudian buku besar dan sebagainya, masih sederhana. Luca Pacioli menulis buku berjudul Summa de Arithmetica Proportionata. Dalam buku tersebut terdapat judul Tractatus de Computis
kontinental mulai digantikan dengan sistem Anglo-Saxon. Kemudian sistem Anglo-Saxon mulai diterapkan pelaku bisnis Amerika sehingga akuntansi makin berkembang di dunia. Nah, perbedaan antara sistem kontinental dan sistem Anglo-Saxon silahkan ditulis kalau mau ditulis ya. Jadi sistem kontinental pada buku harian itu ada pengelompokan debit kredit yang belum rinci. Kemudian pada buku besar penyusutannya menggunakan akun cadangan dan dicatat di sisi kredit. Kemudian akun campuran menggunakan akun campuran. Kemudian prive terdapat penyetoran prive. Kemudian raca lajur arsip disimpan sebagai dokumen. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Itu adalah sistem kontinental. Sedangkan sistem Anglo-Saxon pada buku harian pengelompokan debit kredit sudah rinci. Kemudian akun pada buku besar mulai dari penyusutan ini menggunakan akun beban penyusutan, kemudian dicatat di sisi debit. Akun campuran tidak pakai akun campuran. Dan prive tidak ada penyetoran prive. Kemudian neraca lajur arsip tidak disimpan karena hanya sebagai alat bantu. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan dana, laporan catatan keuangan. Sistem kontinental disebut juga dengan tata buku yang sebenarnya tidak sama dengan akuntansi, di mana tata buku berkaitan dengan kegiatan yang bersifat konstruktif dari proses pencatatan, peringkasan, penggolongan, dan aktivitas lain bertujuan untuk menciptakan informasi akuntansi berdasarkan data. Sedangkan sistem Anglo-Saxon berkembang di Indonesia dikarenakan adanya penanaman modal asing di Indonesia yang membawa dampak positif terhadap perkembangan akuntansi di Indonesia, karena sebagian besar penanaman modal asing menggunakan sistem akuntansi Amerika Serikat, yaitu sistem Anglo-Saxon. Perkembangan akuntansi di Indonesia mulai dari pencatatan hasil tanam paksa di Indonesia oleh Belanda menggunakan pembukuan kontinental. Kemudian sistem kontinental mulai ditinggalkan dan beralih ke sistem Anglo-Saxon. Perubahan sistem akuntansi tidak lepas dari peran Bank Dunia yang menyalurkan pinjaman kepada Bank Indonesia atau kepada Indonesia. Bank Dunia menghendaki laporan keuangan menggunakan sistem Anglo-Saxon. Akhirnya, sistem akuntansi yang dianut di Indonesia adalah sistem Anglo-Saxon. Pemerintah RI mengirim putra-putri Indonesia ke luar negeri untuk belajar akuntansi. Di dalam negeri sendiri mulai dirintis ada namanya Ikatan Akuntan Indonesia untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan. Akuntansi berkembang pesat sejak dikeluarkan Undang-Undang PMA tahun 1967. Apa PMA itu? PMA itu adalah perusahaan modal asing, dan Undang-Undang PMDN, perusahaan modal dalam negeri, tahun 1968. Kemudian terbentuklah Ikatan Akuntan yang menerapkan standar akuntansi keuangan atau disingkat dengan SAK. Ini adalah alur perkembangan akuntansi yang masuk ke Indonesia. Sistem informasi akuntansi. Pengertian akuntansi, ini sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi
dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Jadi akuntansi itu catatan yang terkait dengan kejadian ekonomi, yaitu kegiatan transaksi keuangan, dicatat kemudian diidentifikasi dan hasil dari catatan dan identifikasi itu kemudian dijadikan alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan ingin membaca bagaimana perusahaan itu apakah rugi atau laba, bagaimana pergerakan pendapatannya, untuk membacanya dari laporan akuntansi. Kemudian manfaat akuntansi. Manfaat umum: memperoleh informasi keuangan perusahaan yang akurat sehingga pemakai laporan keuangan perusahaan dengan tepat sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. Jadi secara umum akuntansi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bagaimana akuntansi itu bisa dipakai alat untuk pelaporan keuangan perusahaan, kemudian laporan itu bisa digunakan sebagai alat perusahaan. Manfaat kedua yaitu manfaat khusus: memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya, memperoleh laba, informasi mengenai kebijakan dari perusahaan, serta aktivitas pembiayaan dan investasi. Jadi secara khusus bisa digunakan untuk alat kebijakan perusahaan, juga bisa untuk melihat informasi atau memperoleh laba atau rugi. Nah, itu manfaat dari akuntansi. Masih tetap ya, semangat, kita lanjutkan ke slide berikut. Nah, siapa sih sebenarnya yang memakai sistem informasi akuntansi? Orang yang memakai atau yang memanfaatkan sistem informasi akuntansi. Yang pertama secara internal, nah itu berarti yang di dalam perusahaan itu sendiri, yakni pihak yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian organisasi seperti manajer pemasaran. Dia butuh dan bagaimana dengan informasi akuntansi itu barang-barang yang laku terjual itu bagaimana perilakunya, kemudian barang-barang yang agak sulit terjual bagaimana perilaku. Ini manfaat sekali bagi manajer pemasaran. Kedua, kepala bagian produksi. Ini juga penting. Ketika barang itu permintaannya banyak, maka pada produksi harus selalu tersedia, harus selalu menyediakan barang itu, sehingga tidak tentang stok barang, kemudian stok bahan baku. Proses produksi ini tidak boleh. Kemudian direktur keuangan, jadi keuangan yang mengelola dana dalam perusahaan, bagaimana supaya dan perusahaan ini lancar, ya, tidak ada kendala dari sisi keuangan. Nah, ini adalah merupakan pemakai internal informasi akuntansi perusahaan. Kemudian pemakai eksternal berarti dari luar. Yang pertama ada kreditur, orang yang memberikan pinjaman, orang yang memberikan pinjaman kepada pihak perusahaan. Nah, ini penting melihat bagaimana kinerja keuangannya, apakah baik atau buruk atau maju atau mundur. Nah, ini tujuannya adalah supaya kreditur itu percaya pada perusahaan, dan ketika sudah percaya pada perusahaan maka dana itu akan diberikan. Yang kedua adalah pemerintah. Pemerintah juga butuh yang terkait apa? Terkait dengan perpajakan, ya, harus dibayar oleh perusahaan. Ya. Nih. Kemudian yang ketiga adalah calon investor. Jadi orang ketika mau berinvestasi atau menitipkan uangnya kepada perusahaan, dia harus tahu dulu bagaimana kinerja keuangan dari perusahaan itu. Yang keempat adalah pemasok, ya, supplier, pemasok barang, tahu
Kalau di bidang produksinya ya berarti pemasoknya ini ya harus tahu tujuannya apa ya, untuk barang yang didistribusikan ini kira-kira mampu enggak bayarnya gitu ya, mampu enggak bayarnya. Kemudian yang keempat, pemilik atau pemegang saham. Sudah pasti ya, seorang pemilik atau pemegang saham ini dia berhubungan langsung dengan perusahaan, dia memiliki kebijakan dalam mengambil keputusan, maka dia harus tahu laporan keuangannya bagaimana. Kemudian karyawan atau serikat pekerja, ini terkait dengan transparansi perusahaan terkait dengan karyawan. Tujuannya apa? Karena karyawan ini adalah satu kesatuan di dalam perusahaan, tidak boleh hanya pemiliknya saja. Jadi kalau ada hal-hal misalnya terkait dengan keuangan, perusahaan ini sekarang lagi lagi minim penjualannya, sehingga karyawan juga memahami itu. Kemudian kalau dapat keuntungan yang besar, karyawan juga tahu hal itu, sehingga perusahaan itu bersifat kondusif, artinya berjalan, karyawannya nyaman sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik atau pengusaha. Yang terakhir adalah masyarakat. Jadi semakin masyarakat itu mengetahui kinerja keuangan atau laporan keuangan perusahaan yang bagus, kemudian mendapatkan pengakuan dari asosiasi atau mendapat pengakuan baik dari asosiasi yang berhubungan dengan keuangan, misalnya IAI atau BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, tidak ada masalah sebagainya, maka semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan tersebut. Itu adalah pemakai sistem informasi akuntansi. Kita lanjutkan karakteristik kualitas informasi akuntansi. Sifat laporan keuangan yang pertama, relevan. Ini informasi yang disajikan sesuai para pemakai informasi. Artinya informasi tersebut mampu membantu pemakai untuk memprediksi hasil atau akibat peristiwa masa lalu, sekarang atau yang akan datang. Yang kedua, dapat dimengerti. Informasi akuntansi harus mudah dipahami dan mudah dibaca sehingga gampang dimengerti bagi para pemakai informasi akuntansi. Kemudian yang ketiga, tepat waktu. Jadi sifat laporan keuangan terakhir dalam satu periode itu adalah 1 tahun. Jadi di bulan Desember selesai, kemudian pelaporannya bisa pada waktu bulan Januari misalnya, atau Februari. Nah, ini harus tepat waktu. Kemudian daya banding. Informasi yang disajikan dapat diperbandingkan oleh pemakai dari waktu ke waktu. Artinya dari tahun ke tahun itu dapat dibandingkan bagaimana laporannya itu ada kenaikan atau penurunan. Kemudian berikutnya adalah daya uji. Daya uji ini bisa diuji, bisa dianalisis. Kemudian berikutnya netral. Laporan keuangan tidak boleh berpihak, misalnya supaya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, akhirnya laporan keuangannya dibagus-baguskan. Nah, itu tidak boleh ya.
maka biasanya laporan keuangan itu ada dua, ada yang diperiksa oleh internal perusahaan atau periksa keuangan internal perusahaan, misalnya bendahara atau pengawas keuangan. Kemudian yang kedua, menggunakan jasa layanan pemeriksa keuangan dari luar atau auditor. Nah, itu supaya apa? Supaya terlihat netral laporan keuangan. Kemudian materialitas, bisa bisa memunculkan nilai-nilai yang relevan pada laporan keuangan. Kemudian mempunyai nilai prediksi, bisa diprediksi untuk masa yang akan datang. Nih, jadi itu sifat laporan keuangan. Sedangkan tujuan laporan keuangan, kalau berdasarkan atau menurut standar akuntansi keuangan itu bagian dari proses pelaporan keuangan. Bagian dari proses keuangan atau laporan keuangan yang biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, arus kas dan sebagainya itu. Sedangkan menurut prinsip akuntansi Indonesia, laporan keuangan ya menunjukkan posisi keuangan yang bersifat pemisahan terhadap harta pribadi dan harta perusahaan. Jadi ini karakteristik kualitas akuntansi. Prinsip dasar akuntansi dan prinsip biaya historis atau historis cost principle, dan prinsip pengakuan pendapatan revenue recognition principle, kemudian prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle, kemudian ada prinsip entitas economic entity principle, kemudian prinsip mempertemukan matching principle, kemudian prinsip konsistensi principle. Ini prinsip dasar akuntansi, akan dicari maknanya di buku atau e-booknya. Nah, bidang-bidang akuntansi yang berhubungan dengan apa saja nih? Yang pertama ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan yang membahas atau yang berkaitan dengan bagaimana memanage anggaran keuangan dari perusahaan, dari pengelolaan anggaran, bagaimana dikelola atau ditata, itu hubungannya dengan akuntansi keuangan. Kemudian yang kedua, akuntansi pemeriksaan, auditing accounting. Ya, ini bagian bidang untuk memeriksa laporan keuangan, auditing accounting. Yang tadi ada auditor. Nah, ini ada akuntansi pemeriksaan. Kemudian ada akuntansi biaya, khusus untuk bagaimana pengelolaan biaya-biaya pada proses produksi dan lain sebagainya. Akuntansi manajemen, nah ini pengelolaan dalam bidang akuntansi, bagaimana membuat alur sistem informasi manajemen, ini bagian dari ini akuntansi manajemen. Ya, dari misalnya mulai dari
permintaannya itu nanti bagaimana, kemudian lari ke bagian keuangan, kemudian lari ke bagian pemasaran. Jadi itu ada sistem informasi manajemen atau sistem akuntansi ya. Kemudian akuntansi anggaran yang berkaitan dengan budgeting, accounting ini adalah yang dipakai oleh pemerintah. Tidak di pemerintah ini ada namanya anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini budgeting, accounting, bagaimana penggunaan anggaran karena pemasukan dan pengeluaran. Kemudian akuntansi perpajakan, accounting, jadi bagaimana pelaporan keuangan, perpajakan, juga ada bidang ada akuntansi sektor publik, public sector accounting, akuntansi sektor publik. Nah, akuntansi sektor publik ini keuangan yang harus dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan yang go public gitu, yang ada perusahaan yang jual saham dan sebagainya, ini akuntansi. Kemudian ada sistem akuntansi bidang-bidang sendiri. Profesi akuntan. Ada akuntan internal yang bekerja secara internal dalam suatu perusahaan. Kemudian ada akuntan publik eksternal, yaitu akuntan independen yang melakukan akuntansi pada pihak lain dalam memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Berikutnya adalah akuntan pendidik, bertujuan mempersiapkan, membimbing, dan melatih pendidik menjadi akuntan profesional, guru, dosen. Kemudian akuntan pemerintah, akuntan bekerja untuk kepentingan pemerintah. Misalnya ada BPK, ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Ini bagiannya adalah di pemerintahan. Etika profesi akuntan. Jadi seorang akuntan itu karena dia disumpah ya, sudah menjadi seorang pemeriksa keuangan atau akuntan, maka akuntan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Jadi tadi kalau ada tadi itu yang profesi, ada akuntan eksternal, itu dia disumpah. Yang pertama harus memiliki integritas. Ya, memiliki integritas itu memiliki kepercayaan, memiliki track record yang baik. Kemudian yang kedua adalah objektivitas dalam menilai suatu laporan keuangan harus objektif, didasarkan pada fakta, ya, bukan opini. Ya. Jadi fakta, bukti-bukti, transaksi dan sebagainya. Kemudian memiliki kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jadi, seorang akuntan harus memiliki kompetensi dan profesional dan hati-hati. Kemudian yang keempat adalah kerahasiaan. Tentunya betul rahasia perusahaan yang menjadi konsultannya ini untuk keuangannya betul-betul bersifat rahasia, tidak dipublikasikan. Perilaku profesional seorang akuntan memiliki perilaku yang profesional, tidak memihak kepada siapapun. Sepertinya ini adalah slide terakhir. Jadi anak-anak, saya yakin dari slide-slide yang tadi saya sampaikan masih banyak kekurangan, maka silahkan kalau ada pertanyaan langsung bertanya, atau tidak perlu malu-malu, jadi langsung bertanya yang belum paham. Karena ini adalah awal pertemuan untuk pembahasan akuntansi sebelum lebih jauh. Ya. Sekian presentasinya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.